Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua di channel ini. Dan ya, di dalam cerita kali ini benar-benar menarik banget. Ya, dibilang menarik, tapi juga bikin kita takut. Jadi episode kali ini kamar terkunci nomor 104. So langsung aja kita bacain untuk ceritanya. Kita ucapin terima kasih buat yang kasih cerita ini. Jadi ada satu kejadian yang benar-benar kagak bisa dilupain. Kejadian waktu itu saat kerja di luar kota dan harus nginep di sebuah hotel tua yang konon katanya punya satu kamar hotel yang selalu terkunci atau dikunci. Namanya Hotel Melati Indah Selalu. Bangunannya memang udah tua ya, dan catnya mulai pudar. Juga lorong-lorongnya itu benar-benar emang sepi banget. Tapi karena budget kantor yang emang benar terbatas, ya nggak punya pilihan lain. Jadi namanya Delon. Delon dapat kamar 103 dan sampingnya kamar 104. Dari awal si Delon datang, dia udah ngerasa yang aneh sama kamar yang itu. Pegangan pintunya aja dibalut sama kain putih dan juga digembok dari luar. Secara positifnya Delon berpikir bahwa kamar tersebut sedang direnovasi. Ya udah, dia ngerasa cuek aja. Tapi saat malamnya baru deh Delon merasa ada hal yang aneh. Kurang lebih jam 1 dini hari, Delon lagi scrolling HP, main-main HP, tapi tiba-tiba Delon dengar suara ketukan pintu yang pelan-pelan di kamar sebelah. Dia dengerin, takutnya itu suara angin. Padahal ternyata benar, itu adalah suara ketukan di kamar sebelah. Emang bunyinya pelan banget. Secara positif, dia mikirnya mungkin aja ada tamu yang datang atau temennya yang datang. Namun dia ingat selintas waktu pas awal datang tadi, bahwa kamar di sebelahnya kan digembok dari luar. Dia dengerin lagi dan ketukannya tuh makin keras. Delon penasaran dong. Lalu dia berdiri dan ngintip lewat lubang kecil yang ada di pintu. Tapi lorongnya kosong. Pas dia balik badan, tiba-tiba pintu 104 itu kebuka dong pelan-pelan, dan ngebukanya itu sendiri. Padahal tadi kan digembok. Saking penasarannya, Delon mulai nyamperin tuh ke pintu kamar 104. Dia iseng-iseng malah sambil liatin ke dalam kamar tersebut. Tanpa disadari, Delon merasa tubuhnya tuh langsung merinding. Saat dia lihat ke dalam, kamarnya tuh memang gelap banget. Tapi Delon samar-samar tuh ngeliat ada bayangan orang berdiri di pojokan kamar lagi diem, bahkan nggak bergerak. Delon mundur pelan-pelan, kemudian dia balik lagi dong ke kamar. Dia kunci kamarnya dan langsung ke tempat tidur, nyoba nenangin hati biar kagak kepikiran hal-hal yang tadi. Dia balik badan ke kanan ke kiri supaya bisa tidur. Walaupun pada akhirnya dia kagak bisa tidur. Nah, kemudian pas pagi besok dia ke resepsionis buat laporan. Delon bilang sama resepsionis bahwa kamar yang di sebelah kamar dia itu waktu malam kebuka. Padahal posisi kamarnya itu kan digembok. Kemudian resepsionis tuh langsung pucat tuh wajahnya. Dan dia bilang bahwa kamar 104 itu udah kosong sejak 5 tahun yang lalu kurang lebihnya. Resepsionis pun melanjutkan ucapannya, kamar itu digembok karena ada kejadian bunuh diri 5 tahun yang lalu. Terus Delon jawab lagi tuh bahwa dia semalam tuh ngelihat orang dengan posisi berdiri di pojokan di kamar 104 itu. Resepsionis jawab kembali, kalau Bapak lihat, mending malam ini pindah kamar. Tanpa pikir panjang, saat itu Delon langsung kemas-kemas barang-barangnya dan kemudian pindah kamar ke lantai 2. Tapi sekitaran pukul 2 dini hari, si Delon dengar suara ketukan lagi dari kamar 204 yang letaknya tepat di atas kamar 104. Delon merinding, ngerasa ketakutan, ngerasa nggak tahan juga. Dia berdoa, dia nyalain semua lampu, tapi pas jam 3 pagi dini hari, pintu kamar Delon pun diketuk-ketuk. Suara tok-tokannya pelan banget, seolah-olah yang ketuk pintu itu tahu bahwa si Delon itu ada di kamar tersebut dan nungguin Delon buka. Delon yang saat itu merasa takut, dia nggak buka pintu sampai ke pagi harinya. Alhasil, dia nggak tidur juga dong semalaman. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Delon benar-benar cabut. Dia pergi dari hotel itu. Dia nggak sarapan, dia langsung check out. Dan setelah itu, setiap kali nginep di hotel, Delon selalu merhatiin kamar yang digembok. Karena bisa jadi kamar itu lagi nungguin tamu berikutnya. Jadi untuk endingnya, Delon ini ngerasa shock atau trauma kalau pergi ke hotel. Nah, kalau kalian suatu malam lagi nginep di hotel, ada yang ketuk-ketuk, apalagi di jam-jam yang ngeri-ngeri sedap, apa yang bakal kalian lakuin?
Apakah kalian penasaran keluar buat ngecek? Atau kalian tetap di kamar aja dengan rasa ketakutan kalian? Silahkan tinggalkan di dalam komentar ini. Nah, jadi gitu dulu deh buat cerita hari ini. Dan kalau kalian punya cerita, kalian bisa kirim ke gue dan nanti gue akan bacain sama halnya seperti ini. Jangan lupa untuk like video ini dan selalu support channel ini supaya kedepannya lebih gede lagi sehingga gue makin bersemangat yang overpower. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.